Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke Shalom, selamat datang ke ibadah raya dalam talian BM Breast Valley. Kami sangat bersuka cita jemaat Tuhan tetap setia bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan kita mengucap syukur di atas kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi kita sehingga pada pagi hari ini. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin kongsikan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan di atas kebaikan dan anugerah-Mu bagi setiap pribadi kami Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan Yesus kami merasakan kebaikan dan damai sejahtera, penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap pribadi kami Tuhan. Dan sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus, ibadah kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau berkati hamba-Mu yang akan mengongsikan daripada sabda firman Tuhan, biar setiap jemaat ataupun telinga yang mendengar diberkati dengan luar biasa lewat daripada perkongsian pada pagi hari ini Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Ini doa kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita terus naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
Haleluya, terpujilah Tuhan karena Tuhan kita baik, amin. Karena Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita terus datang memuji dan menyembah Raja segala Raja. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih Yesus tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik.
Haleluya. Haleluya Jesus. Bapa, kami ingin terus mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena pimpinan tangan Tuhan kepada setiap pribadi kami sehingga ke hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang maha kuasa, maha mulia. Kami angkat suara memuji nama-Mu Tuhan. Puji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami ingin terus mengingati setiap hari, setiap perlindungan, kecukupan Tuhan bersama dengan kami sepanjang tahun ini Bapa. Kami melihat favor Tuhan adalah setiap pribadi kami. Penyertaan Tuhan terus hidup. Karena kami percaya kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami, yang mencukupkan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Kami ingin terus memperingati Bapa, pengorbanan-Mu di kayu salib yang terus yang telah menebus dosa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur hormat bagi-Mu Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sungguh indah Tuhan segala perbuatan yang Kau lakukan. Tidak terselami oleh akal dan pikiran kami Yesus. Berkuasa bertata, berdaulat Engkau Yesus. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagi, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yes, Lord. Sungguh indah. Oh, kami sembah Kau. Sungguh besar pengorbananmu, Yesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We lift up you higher, Lord. Thank you, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah.
dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersalah di bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah, sungguh Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu bagi kami, menebus dosa kami Bapa. Engkau telah mati di kayu salib dan bangkit Bapa, dan menyatakan kemenangan Engkau, karena Engkau Allah yang hidup dan Allah yang berkemenangan. Oh haleluya Jesus. Segala pujian syukur hormat kami kembalikan dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat hari Krismas yang tidak lama lagi dirayakan oleh semua umat Kristen di seluruh dunia. Dengan harapan agar semua kita berada di dalam situasi yang sehat, dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita berdoa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang sangat baik telah mempertemukan kami sekali lagi pada pagi hari ini. Kami berdoa lewat persekutuan dan kesatuan kami berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, kami doakan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah pada pagi ini. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai pelayanan tim puji sembah yang sudah melayani kami sebentar tadi. Biarlah setiap pujian dan sembah yang kami telah persembahkan berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doakan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau pakai kami sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan, agar firman Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah atas talian ini dan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, karena kesempatan yang sangat baik dan sangat indah Tuhan telah berikan untuk kita sekali lagi dipertemukan di dalam ruang ibadah pada pagi hari ini. 2 minggu yang lalu saya telah membawa kita untuk belajar daripada firman Tuhan, yaitu pelayanan firman Tuhan tentang hari Krismas, yaitu cahaya yang gemilang. Dan pagi ini saya juga membawa kita untuk belajar daripada satu firman Tuhan, yaitu terang di dalam kegelapan. Terang di dalam kegelapan. Minggu yang lepas ataupun 2 minggu yang lepas juga saya telah sentuhkan tentang hal ini. Mari kita membaca firman Tuhan daripada Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ayat ini berbicara demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia,
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang merupakan terang di dalam kegelapan. Dunia ini adalah penuh dengan kegelapan. Lalu Yesus telah datang, dilahirkan di dalam dunia ini sebagai terang bagi dunia yang penuh kegelapan. Kata-kata dalam ayat ini diungkapkan Tuhan Yesus di dalam bait Allah di Yerusalem pada suatu perayaan yang diadakan di dalam perayaan untuk mengingatkan bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Di sana ada banyak hal yang terjadi. Pada saat itulah Yesus mengungkapkan dirinya sebagai terang bagi dunia. Cahaya adalah suatu yang dapat mewujudkan keadaan terang, sepertinya sinar matahari. Di dalam kegelapan, semua kita tidak dapat melihat apa-apa. Tetapi waktu terbitnya matahari, barulah kita dapat melihat sesuatu yang ada di dunia ini ataupun sesuatu yang ada di hadapan kita. Ada satu cerita, seorang pelukis yang sedang melukis suatu suasana di musim sejuk. Di dalam lukisan tersebut, pelukis melukiskan salji meliputi tanah dan setiap pokok-pokok kayu. Ada sebuah pondok kayu hampir tidak kelihatan di dalam bayangan gelap. Seluruh pemandangan kelihatan kelam, kelihatan gelap. Kemudian pelukis itu menggunakan sedikit tinta kuning untuk meletakkan cahaya pelita yang ceria di sebelah suatu tingkap pondok itu. Cahaya yang satu-satunya dengan sinarannya yang keemasan terpantul pada salji sama sekali mengubah kesan daripada lukisan tersebut. Hal yang berlaku pada kanvas tempat lukisan itu adalah gambaran yang menarik tentang suatu peristiwa yang paling penting di dalam sejarah. Ketika Yesus lahir di kandang ternakan di Bethlehem, suatu cahaya diletakkan di dalam dunia yang digelapkan oleh dosa. Nah, tema Natal kita pada hari ini berbicara tentang Yesus sebagai terang yang menerangi di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Nah, kita akan melihat Yesus adalah terang bagi dunia. Dunia ini. Yesus adalah terang bagi dunia ini. Yesus bukan membawa terang, tetapi Yesus sendiri adalah terang itu. Tuhan adalah pelita yang memimpin dan yang menerangi di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan adalah pelita yang memimpin dan terang yang menerangi jalan. Pemazmur mengatakan daripada Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur mengatakan di sini bahwa firman itu menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya.
kita sebagai orang percaya akan mengerti dan memahami apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Tuhan. Dan pemazmur mengatakan di sini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan adalah pelita, Tuhan adalah cahaya bagi kaki dan bagi terang bagi perjalanan kita. Sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, kadangkala kita berada di persimpangan jalan. Kita tidak tahu kemana harus kita pergi, dan kita memerlukan terang yang dapat menunjukkan arah perjalanan kehidupan kita. Seperti pemazmur mengatakan tadi, bahwa firman itu bagaikan pelita dan terang bagi jalannya. Nah, kita memerlukan Tuhan sebagai petunjuk kemana arah perjalanan ataupun yang kita harus tujui dalam kehidupan kita. Dengan demikian, sudah pasti bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh terang bagi dunia ini. Kita melihat ada dua hal dari Yesus sebagai terang. Ada dua perkara yang perlu kita ketahui tentang Yesus sebagai terang. Yang pertama, yaitu sebagai terang, Yesus menuntun manusia datang kepada Allah. Cahaya ataupun terang membuat manusia dapat melihat sesuatu. Terang ataupun cahaya dapat membuat setiap kita, manusia, binatang, dan sebagainya, dapat melihat sesuatu. Karena pada waktu malam kita tidak dapat melihat apa-apa. Saya pernah memelihara anak ayam. Waktu diceraikan daripada induk ayam dan disimpankan dalam suatu remban ataupun kandang ayam khas untuk anak ayam. Pada malam hari, pada petang hari saya menyimpan baja untuk anak ayam itu supaya mereka dapat makan sendiri ataupun dapat mematuk makanan itu sendiri. Tetapi waktu pagi hari saya bangun dan melihat baja ayam itu tidak berkekurangan. Kenapa? Sebab pada waktu malam mereka tidak dapat melihat dan tidak dapat makan. Lalu keesokan harinya baru saya memasangkan bab lampu untuk dipakai ataupun dipasang pada waktu malam. Nah, apabila itu dipasang malam berikutnya dan sampai pagi harinya waktu saya bangun dan melihat dan baja itu sudah habis. Kenapa? Ada cahaya dan mereka dapat melihat. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga memerlukan cahaya itu. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus sebagai terang menuntun manusia untuk melihat dan untuk mengenal Allah. Nah, datangnya, lahirnya Yesus di dalam dunia ini menjadikan dan membuat kita dapat melihat siapakah Allah. Sebagai terang, Yesus datang untuk menjadikan kita juga dapat melihat siapakah diri kita. Pada mulanya ataupun dahulu kalanya, nenek moyang kita yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan, mereka tidak tahu siapakah diri mereka, apakah yang sedang mereka lakukan. Dan sampai kepada kita, apabila kita sudah mengenal Yesus, apabila Yesus datang ke dalam dunia ini dan membawa kita untuk melihat siapakah diri kita, dan sehingga kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Oleh karena Yesus itu terang, karena Yesus itu ada, dan maka kita juga melihat bahwa betapa jahatnya kita. Nah, kita bersyukur oleh karena cahaya
yang daripada Tuhan itu menuntun kita, menjadikan kita orang yang dapat mengenal siapakah Allah dan siapakah diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Cahaya menuntun manusia ke suatu tempat. Sebagai tiang api dan tiang awan, ia menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Demikian juga Yesus menuntun manusia ke Kanaan rohani, yaitu ke rumah Bapa di sorga. Kita dapat melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Melalui Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menuntun manusia rohani itu supaya pergi, supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi setiap orang yang mengikuti, yang percaya kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh itu, orang yang mengikuti Yesus dituntun untuk menjadi terang juga. Bukan hanya Tuhan menuntun kita untuk masuk ke suatu tempat, yaitu dalam kerajaan surga, Dia juga menuntun kita supaya kita juga akan menjadi terang pada orang lain daripada cara hidup kita. Nah, Tuhan Yesus suatu ketika waktu Dia melihat orang banyak, orang yang mengikuti Dia, banyak orang yang telah disembuhkan, sehingga sampai petang hari Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya memberikan makan kepada 5.000 orang yang ada pada waktu itu. Murid-murid Tuhan Yesus berkata, "Tuhan, di tempat ini tidak ada makanan. Suruhlah mereka pulang, suruhlah mereka pergi membeli makanan di desa-desa, di pekan-pekan, di kedai-kedai." Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan, berilah mereka makan." Jadi ini adalah sesuatu tindakan yang ada pada kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, supaya menunjukkan suatu perbuatan baik daripada kita terhadap orang yang memerlukan. Ataupun suatu teladan hidup daripada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan agar kita memancarkan cahaya kita, jadi agar orang lain dapat melihat perbuatan baik daripada kita. Supaya kita menunjukkan satu cara hidup yang baik sebagai orang percaya, agar orang lain dapat melihat dan mengenal bahwa kita adalah orang yang sungguh mengenal Yesus. Banyak orang bertanya kepada kita, waktu kita bergaul, waktu kita berbicara dengan orang lain, mereka akan bertanya, "Kamu agama apa?" Nah, waktu kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang mengatakan, "Oh, patutlah." Kenapa? Daripada cara hidup. Satu teladan dan contoh hidup daripada kita yang telah dilihatkan oleh mereka. Itulah firman Tuhan mengatakan supaya kita juga menjadi cahaya, menjadi teladan kepada orang lain. Jika kita dituntun untuk menjadi terang, maka kita harus memancarkan terang kepada anggota jemaat. Kita harus memancarkan terang kepada keluarga kita yang masih di dalam kegelapan. Anggota-anggota jemaat kita yang sudah meninggalkan Tuhan, kita harus menunjukkan, memantulkan terang dan cahaya kepada mereka, supaya mereka datang kepada terang yang ada di dalam Tuhan Yesus, terang yang menyelamatkan jiwa mereka dan hidup, agar mereka hidup dan bersekutu dengan Tuhan sekali lagi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, hal yang kita lihat daripada Yesus sebagai terang, yaitu sebagai terang Yesus mengundang
setiap kita. Kalau tadi mengatakan sebagai terang, Yesus menuntun manusia untuk datang, untuk mengenal Allah. Tapi yang kedua, Ia menuntun ataupun mengundang setiap manusia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Apa yang kita ketahui daripada ayat ini, bahwa Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Mengetuk pintu hati kita. Dan setiap orang yang mendengar dan membukakan pintunya, aku akan masuk, kata Tuhan Yesus. Tuhan akan masuk di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Dan Yesus juga mengundang kita. Bukan hanya untuk membuka hati, dan juga Dia mengundang kita untuk memberikan segala beban hidup kita yang berat. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini untuk semua orang yang berbeban berat oleh persoalan hidup, karena beban dosa. Dengan datang kepada Yesus untuk menaati Dia, maka Ia akan membebaskan kita. Semua beban yang tidak dapat diatasi, dilepaskan dan dibebaskan Tuhan daripada kehidupan kita, jika kita membuka hati dan memberikan semua beban berat kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah selama tahun-tahun yang lalu kita mengalami sesuatu yang baru dalam merayakan Krismas, atau mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, dalam hal merayakan hari Krismas? Adakah kita mendapat makna Krismas yang sebenarnya di dalam kehidupan kita? Mungkinkah perayaan Krismas kita sambut dengan mengadakan persiapan-persiapan di rumah, keluarga, untuk melawat sanak saudara kita? Itu kadang-kadang membuat kita melupakan arti Krismas yang sebenarnya. Natal ataupun Krismas itu suatu perayaan yang sebenarnya membawa makna yang sangat besar bagi kita. Oleh itu kita perlu membuka hati kita bagi Tuhan. Kita perlu membawa semua beban kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau supaya Dia dilahirkan baru di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana Tuhan dilahirkan baru kalau kita tidak membuka hati, kalau kita tidak memberikan beban berat kita kepada Tuhan? Jadi ini dua hal yang sangat penting untuk kita menikmati dan mengalami makna Natal sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jadi di sini Tuhan mau supaya Dia dilahirkan baru dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita membuka hati dan Dia akan masuk. Kita memberi beban kita yang berat kepadanya dan kita dilepaskan dan kita dibebaskan dan memperoleh kelegaan di dalam kehidupan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan adalah terang di dalam kegelapan yang dapat menerangi hati kita yang gelap. Waktu kita menerima Yesus,
Waktu kita memberi beban itu kepada Tuhan dan kita dilepaskan dan mengalami terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi itulah bahagian firman Tuhan yang kita belajar bersama pada hari ini. Semoga jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan diberkati melalui pelayanan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dalam doa bersama, Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Membawa kami untuk melihat bahwa Tuhan adalah terang di dalam kegelapan. Hati kami yang telah digelapkan oleh dosa, beban-beban berat, telah disinari dengan cahaya Tuhan. Hingga pada hari ini melalui firman Tuhan, agar setiap kami memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan, supaya Engkau masuk di dalam hati kami, untuk kami juga dapat memberikan segala beban berat yang telah menggelapkan hati kami dalam beberapa waktu yang sudah lalu. Biarlah hari ini kami mengalami suatu cahaya baru daripada Yesus di dalam kehidupan ini, dan sehingga kami menerima Yesus dilahirkan baru di dalam kehidupan kami semua. Haleluya Tuhan. Kami berdoa kiranya semua umat Tuhan yang pada hari ini telah mendengar firman-Mu diberkati bersama-sama, sehingga kami diberikan suatu kekuatan untuk dapat mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap pribadi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat Hari Krismas dan Tahun Baru 2022. Amin. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.